Hai, assalamualaikum. Semua konten saya ini ada di Alodoc ya teman-teman. Cuma saya bacakan untuk semen-semen semua di rumah yang sangat cantik-cantik. Terdapat beberapa resiko komplikasi dari hepatitis B kronis yang perlu diwaspadai, yaitu pertama, sirosis hati. Kondisi ini terjadi karena adanya pembentukan jaringan parut pada hati. Kalau di USG abdomen itu kelihatan ya kayak ada lemak-lemak gitu ya. Kanker hati yang kedua. 3, hepatitis B fulminan. Keempat, komplikasi lainnya. Hepatitis B yang bersifat kronis berisiko menyebabkan komplikasi penyakit hati yang serius. Ada beberapa komplikasi yang dapat muncul, yaitu sirosis. Infeksi hepatitis B dapat menyebabkan peradangan yang memicu terbentuknya jaringan parut pada organ hati. Sirosis itu ya kayak benjol gitu ya di bagian hatinya gitu ya. Untuk yang kedua, kanker hati. Infeksi hepatitis B kronis yang tidak segera ditangani dapat memicu kemunculan sel kanker yang dapat berkembang menjadi kanker hati. Untuk tahapan dari hepatitis B sampai kanker hati itu sekitar 20 tahunan, tidak mesti ya, tergantung daya tahan tubuh pasiennya. Yang ketiga, gagal hati. Gagal hati terjadi ketika infeksi hepatitis B telah menyebabkan kerusakan hebat pada organ hati, sehingga hati tidak lagi bisa berfungsi. Gangguan sistem imun ini dapat menyebabkan kerusakan hati sehingga membahayakan nyawa penderitanya. Kondisi ini dikenal dengan hepatitis fulminan. Hepatitis fulminan terutama timbul jika infeksi hepatitis B terjadi bersamaan dengan hepatitis D. Berarti yang sudah pernah hepatitis B bisa cek lagi apakah ada hepatitis D-nya. Perawatan hepatitis, penanganan tergantung jenis hepatitisnya. Hepatitis virus dapat diobati dengan obat antivirus. Jenis yang paling umum yaitu yang pertama, hepatitis B. Kondisi ini sering menghilang dengan sendirinya. Kasus kronis memerlukan pengobatan dan mungkin transplantasi hati. Nah, berhubung di Indonesia ini transplantasi hati masih sangat mahal, harganya sekitar 1 miliar. Itu kendala utama untuk rakyat Indonesia. Yang kedua, hepatitis C. Hepatitis C diobati dengan obat antivirus pada beberapa orang. Obat-obatan yang lebih baru dapat membasmi virus. Ada juga hepatitis alkoholik. Penanganan berupa hidrasi, perawatan nutrisi, dan menghentikan penggunaan alkohol. Obat steroid dapat membantu mengurangi radang hati. Untuk penata laksanaan atau penanganannya, hepatitis B akut bersifat suportif dan simptomatik. Pada hepatitis B kronik itu menaun, diperlukan pemberian pegylated interferon alfa atau kita singkat PEG, strep IFN, strep A, atau entecavir atau tenofovir. Ya, semua di Alodoc ada penjelasannya, rincinya ya teman-teman. Prinsip terapi hepatitis B akut. Infeksi hepatitis B akan akut dapat sembuh secara spontan pada 95% orang dewasa sehat. Karena ini virus, sama seperti dengan flu, bisa sembuh sewaktu-waktu, bisa juga makin kronis, bisa juga akut. Jadi ada kemungkinan, saya ulangi lagi, infeksi hepatitis B akut dapat sembuh secara spontan pada 95% orang dewasa sehat.
Ini yang akut ya, bukan kronis ya. Pada populasi ini, manajemennya berupa tindakan suportif, sedangkan pasien dengan kondisi akut berat dan akut berat protracted membutuhkan pengobatan antiviral. Pasien dianggap mengalami kondisi akut berat jika memenuhi 2 dari 3 indikator berikut. Yang pertama, bilirubin lebih dari 10 mg per dl. Semua dicek laboratorium ya, tinggal kirim darah aja kalau kita maunya nggak datang ke lab. Ambil darah, taruh di tabung etanya, kirim dah sama KTP pasiennya. Lalu kedua, International Normality Ratio INR lebih dari 1,6. Yang ketiga, ensefalopati hepatikum. Itu 3 indikator dikatakan berat ya, ada ukurannya. Saya ulangi, bilirubin lebih dari 10 mg per dl, International Normality Ratio atau INR lebih dari 1,6. Yang ketiga, ensefalopati hepatikum. Prinsip terapi hepatitis B kronik. Pasien dengan hepatitis B kronik memerlukan pemberian antivirus. Dokter juga perlu mengidentifikasi adanya kondisi seperti HIV, hepatitis C, dan hepatitis D. Jadi orang yang sudah terdiagnosa hepatitis B harus memiliki pemeriksaan lanjutan seperti HIV, hepatitis C, dan D. Dokter juga perlu mempertimbangkan status replikasi virus hepatitis B dan keparahan penyakit. Keparahan dari penyakit ditentukan berdasarkan pada penilaian klinis, pemeriksaan laboratorium, parameter fungsi hati, dan histologi liver. Pada hepatitis B kronik dengan nilai alanin transferase ALT normal dapat dilakukan pemeriksaan pencitraan untuk mengukur kerusakan jaringan hepar. Sementara itu, pada pasien dengan nilai ALT yang meningkat atau perfluktuasi, biopsi hepar perlu dilakukan untuk mengetahui perlunya pengobatan antivirus. Biopsi hepar itu di laboratorium ya teman-teman, untuk mengetahui perlunya pengobatan antivirus. Antivirus diberikan jika ada fibrosis hepar signifikan. Banyak banget ini ya, silakan di Alodoc semua ada ya teman-teman. Dan ini yang paling utama aja, perubahan gaya hidup. Pasien dengan hepatitis B akut dan kronik yang tidak mengalami sirosis hepatis tidak perlu melakukan restriksi diet. Namun pada pasien dengan sirosis dekompensata maka diperlukan melakukan pembatasan diet yang disesuaikan dengan kondisi klinis. Pembatasan dapat berupa diet rendah natrium 1,5 gram per hari, natrium itu atau garam, diet tinggi protein, serta pembatasan cairan sebanyak 1,5 liter per hari pada kasus hiponatremia.